Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Home Alone. Home Alone adalah sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 1990 tempo dulu. Disutradarai oleh Chris Columbus, sedangkan naskahnya ditulis oleh John Hughes. Nah, film ini pun dibintangi oleh Macaulay Culkin sebagai Kevin McAllister. Home Alone udah memiliki 4 sequel, yaitu Home Alone 2 Lost in New York, Home Alone 3, Home Alone 4, dan Home Alone 5 yang udah kita ceritain sebelumnya. Movie Rastis yakin kalau sebagian besar dari kalian pasti udah tahu film ini kan? Tapi kita mau nyeritain ulang film ini, biar kerasa libur Natalnya. Nah, Home Alone menceritakan perjuangan seorang bocil yang ketinggalan orang tuanya berlibur ke Paris. Awalnya ia sangat menyukai kesendiriannya di dalam rumah, tapi semuanya berubah menjadi menegangkan ketika dia harus bisa mempertahankan rumahnya sendiri dari para pencuri. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Ini adalah rumah keluarga McAllister. Semua saudaranya sedang berkumpul bersama di rumah ini. Semua bocil dan orang tua di rumah ini sangat sibuk karena mereka sedang mempersiapkan barang untuk liburan Natal mereka. Sampai-sampai nggak ada yang menghiraukan kalau ada seorang polisi di rumah mereka. Kevin yang merupakan anak bontot tidak bisa melakukan apapun di rumahnya sendiri. Ia disuruh berkemas, tapi ia tidak mengerti cara berkemas. Jadi dia mendatangi satu persatu kakaknya untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya nggak ada yang ngebantu. Karena dari segitu banyaknya dia punya saudara tapi nggak ada yang mau bantuin, Kevin pun merasa sangat muak. Kemudian ia pergi ke kamar Bas. Di sana mereka melihat ada kakek tua yang sedang menyeret tong sampah sambil membawa skop. Bas pun menakut-nakuti Kevin dengan ceritanya yang menuduh kakek itu sebagai pembunuh berantai. Gak lama kemudian, seorang pengantar pizza datang ke rumah mereka. Tapi dari semua pizza yang dipesan, gak ada yang pakai topping kesukaannya Kevin. Bas lagi-lagi mengejeknya, membuat Kevin marah lalu mendorongnya, yang bikin paspor liburan mereka ketumpahan susu. Semua orang pun panik. Tanpa sengaja, Peter, ayahnya Kevin, membuang satu paspornya ke dalam tong sampah. Semua orang marah dengan perilaku Kevin, hingga ia pun merasa diasingkan di dalam keluarganya sendiri. Kevin pun dihukum dan tidur di lantai 3. Kevin membuat permohonan di depan ibunya, Kate McAllister. Ia memohon supaya tidak pernah memiliki keluarga lagi. Malam ini angin berhembus kencang, mematahkan ranting pohon kering, mengenai generator kabel dan memutuskan seluruh aliran listrik rumah McAllister. Nah, gara-gara itu besok paginya mereka semua terlambat karena alarm tidak menyala. Semua orang pun auto buru-buru dong. Di luar sudah datang penjemput dari bandara. Di sana juga ada seorang bocil bernama Mitch Marpy. Untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka semua dihitung. Dan sayangnya, Mitch dia juga kena hitung. Merasa sudah komplit, mereka pun segera berangkat. Anak-anak berada di reguler, sedangkan orang tua mereka berada di kelas 1, kursi A dan B. Nah, permintaan Kevin semalam terkabul nih. Saat ia terbangun, ia benar-benar sendirian di dalam rumah. Setiap bagian ruangan sudah ditelusuri Kevin, tapi ia belum sadar juga kalau hari ini keluarganya udah berangkat ke Paris. Begitupun sebaliknya, Kate dan Pete masih belum menyadari kalau Kevin tertinggal di rumah. Mereka pun enak-enakan menikmati pelayanan di pesawat. Nah, si Kevin bukannya nangis atau apa, dia malah senang banget dong. Kevin bisa melakukan semua hal semau jidatnya. Di sisi lain, Kate mulai ngerasa janggal, kayak ada yang kelupa saat ia pergi. Setelah mengingat-ingat, ia baru sadar kalau Kevin ketinggalan. Sedangkan di rumah, Kevin masih terus bersenang-senang melakukan hal yang dilarang sebelumnya dengan perasaan yang sangat bahagia. Kate gak bisa ngubungin Kevin karena telepon rumah mereka rusak. Di sekitar lingkungan perumahan ada 2 orang penjahat. Salah satunya pernah masuk ke rumah Kevin dengan menggunakan seragam polisi. Nah, mereka mengincar rumah keluarga McAllister. Mereka segera melancarkan aksinya, tapi Kevin yang berada di dalam rumah mendengar langkah dan gerak-gerik 2 orang mencurigakan. Saat mereka mencoba masuk lewat basement, Kevin menyalakan lampu, mereka pun pergi.
Saat ini Kate dan yang lainnya sudah tiba di Bandara Paris. Di sana mereka mencoba menelpon polisi dan tetangga untuk memastikan Kevin baik-baik aja. Tapi Kevin yang kedatangan polisi untuk memeriksanya malah ketakutan tuh. Ia terus bersembunyi, tidak membuka pintu, sehingga polisi menganggap kalau laporan yang mereka terima cuma iseng. Pete juga masih terus berusaha untuk mendapatkan tiket pesawat ke Chicago. Tapi karena di hari besar, semua tiket auto terjual habis dong. Jadi Kate memilih untuk menunggu di bandara. Siapa tahu saat jam keberangkatan pesawat ke Chicago ada orang yang ngebatalin perjalanannya. Jadi dia bisa dapat bangku sisa itu. Selain Kate, yang lainnya tetap melakukan liburan mereka. Hari ini Kevin akan pergi ke swalayan, jadi dia butuh uang yang berada di dalam celengan Bas. Ia juga menghancurkan kamar Bas dan mengeluarkan laba-laba peliharaannya. Baru juga keluar rumah, Kevin melihat mobil penjahat yang terparkir di rumah tetangganya. Para penjahat itu sedang melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan malam ini mereka akan melanjutkan aksinya di rumah McAllister. Di swalayan, Kevin membeli sebuah sikat gigi. Tapi kemudian ia kabur dari sana karena takut dengan kakek-kakek yang mendekatinya, membuat Kevin menjadi seperti pencuri sikat gigi. Shoplifter! Wow! Dalam perjalanannya pulang, hampir aja Kevin ketabrak sama penjahat. Nah, dua orang ini menyebut diri mereka sebagai bandit basah. Karena merasa kepo sama Kevin, mereka mengikutinya sampai Kevin pulang ke rumah. Tapi Kevin pinter nih, dia lebih memilih lari jauh terus ngumpet di antara patung depan gereja. Nah, saat para penjahat ingin melakukan aksinya ke rumah McAllister, Kevin udah siap duluan nih. Dengan menggunakan manekin yang ada di rumahnya dan beberapa poster yang bergerak, membuat rumahnya terlihat ramai. Sang kakak khawatir dengan yang terjadi pada Kevin, tapi Bas malah ngerasa Kevin pantas buat ditinggal. Ibu mereka berada di bandara, Kevin berada di rumah, sedangkan mereka terjebak di apartemen. Kate yang berada di bandara mendapat tiket barteran dengan penumpang lain. Ya biarpun dia harus ngeluarin banyak uang buat ngebujuknya, tapi itu gak jadi masalah buat Kate. Emang gak enak Vin sendirian, apalagi di rumah segede itu, ditambah ada penjahat lagi yang mau malingin rumah. Pagi hari ini Kevin pergi ke Superindo buat beli sejerigen susu dan beberapa makanan untuk dirinya. Ia juga mencuci dan sudah tidak takut untuk turun ke basement. Dua penjahat masih terus memantau rumah Kevin. Mereka sangat bingung dicampur penasaran. Soalnya kelihatan gak ada orang di rumah McAllister. Tapi kok tadi malam kelihatan ramai banget? Salah satu dari mereka memeriksa untuk memastikan. Terus lewat pintu belakang, Kevin mendengar ada bayangan orang yang mencurigakan. Dengan menggunakan rekaman ulang scene film, ia membuat takut penjahat tersebut sampai lari terbirit-birit. 1, 2, 10. Sekarang Kate sudah berada di Bandara Dallas. Di sana ia kembali tidak mendapatkan tiket pesawat untuk menuju Chicago. Kemudian Kate mendapat tawaran dari grup band Polka. Nah, mereka akan mengantar Kate sampai ke Chicago. Penjahat itu terus memantau rumah McAllister. Lalu saat melihat Kevin keluar dari rumah, mereka sekarang mengetahui kalau saat ini ia sendirian berada di dalam rumah. So, malam ini mereka akan merampok rumah tersebut. Dari atas rumah Kevin mendengar rencana mereka, yang mana mereka akan mulai merampok di jam 9 malam. Sebelum jam 9, Kevin pergi ke sebuah tempat, berbicara kepada seseorang berkostum Santa dan berharap untuk menarik semua harapan buruk miliknya, lalu mengembalikan keluarganya. Dalam perjalanan pulang, Kevin sempat berkunjung ke gereja. Di sana ia bertemu dengan kakek yang ditakuti olehnya. Ternyata nih, kakek itu orang baik. Ia memiliki cucu yang menjadi pengisi suara di gereja. Dan semua isu buruk yang tersebar di sekitarnya merupakan hoax aja. Mendengar hal tersebut, Kevin menjadi lebih baik. Mereka pun sharing bareng. Nah, diketahuilah mereka berdua sebenarnya memiliki masalah yang sama, yaitu bertengkar dengan keluarganya sendiri dan tidak ingin melihat mereka. Si kakek pun memberi saran kepada Kevin, begitupun sebaliknya. Karena percakapan mereka sudah terlalu panjang, membuat Kevin berlari kembali ke rumahnya, karena ia akan mempersiapkan jebakan untuk para penjahat.
Jam 9 tepat, para penjahat itu sudah berada di pintu belakang. Tapi dengan senapan angin, Kevin berhasil memisahkan mereka. Hello. Harry lewat pintu depan, sedangkan Marv lewat pintu basement. Semua tangga yang ada di luar udah dibuat licin sama Kevin, yang bikin kedua penjahat itu terus jatuh terpeleset. Pintu basement berhasil dilewatin. Terus waktu mau nyalain lampu, aduh, kok bisa nggak bocor sih apalanya? Pintu depan masih kuat, tapi si penjahat tangannya kebakar karena gagang pintu yang udah dipanasin sama Kevin. Bukan cuma tangannya, kepalanya juga kebakar pas ngelewatin pintu belakang. Di sisi lain, Marv harus tersiksa dengan lem yang udah diolesin Kevin di tangga. Kaki dia juga kena paku yang udah diset sama Kevin sebelumnya. Aduh, ngilu banget gak sih? Harry berhasil masuk, tapi masih banyak jebakan yang dipasang sama Kevin di dalam rumahnya. Marv juga masih berusaha buat masuk ke dalam rumah lewat jendela, tapi jebakan beling udah disiapin sama Kevin di bawah jendela itu. Dengan perasaan yang sangat marah, mereka terus mengejar Kevin dan terus termakan oleh jebakan yang sudah dibuatnya. Sampai-sampai Harry kehilangan gigi emas miliknya. Kevin sempat untuk menelpon polisi, namun sayang kakinya tertangkap sama Marv. Di waktu yang tepat, peliharaan Buzz ada di depannya. Kevin pun menggunakan laba-laba itu untuk menakuti Marv, hingga memukul sendiri temannya. Kevin terus berlari sampai ke lantai 3. Kemudian ia menuruni tali untuk sampai ke rumah pohonnya. Dengan provokasi yang dibuat Kevin, para penjahat mengikutinya dan jatuh dari tali yang dipotong sama Kevin. Tapi itu semua tidak berlangsung lama. Kevin yang berlari ke rumah keluarga Murphy harus tertangkap di sana. Ia pun digantung dan diinterogasi oleh mereka. Namun dari belakang tiba-tiba datang tuh si kakek memukul kepala mereka dengan skop sampai pingsan. Kevin selamat. Si kakek pun membawanya pulang dan polisi datang. Marv dan Harry tertangkap. Para polisi kini tahu bahwa mereka lah maling yang sudah buronan selama ini. Di sana Kevin tersenyum lebar dengan melambaikan tangannya ke arah Harry. Malam ini Kevin tidur dengan nyenyak. Ibunya juga masih di perjalanan tuh sama band polka. Keesokan paginya, Kate sudah sampai di rumah. Ia terkesan dengan melihat dekorasi pohon Natal yang dibuat oleh Kevin. Kevin pun turun dari kamarnya dengan merasa senang. Kemudian, bukan cuma ibunya doang nih. Pete sama kakak-kakaknya Kevin juga udah sampai di rumah gak lama setelah itu. Kevin tidak menunjukkan keberhasilan dia dalam mengalahkan penjahat dan memasukkannya ke penjara. Alasan ia selama berada di rumah cuma berkeliling. Di sisi lain, si kakek bertemu dengan anak dan cucunya. Mereka udah baikan ternyata. Lalu kembali pulang bersama. Kemudian film pun berakhir. Wah, emang gak ada bosannya ya nonton film Legend 1 ini. Dan film ini udah paling cocok ditayangin akhir-akhir tahun seperti saat ini. Nah, dari film ini kita bisa ngelihat dari perjuangan Kate. Seorang ibu bisa sampai segitunya saat mengetahui anaknya ketinggalan di rumah sendirian. Beliau rela ngelakuin apa aja buat kembali bersama dengan anaknya. Movie Rastis memberi skor 7,5 dari 10 jengkol, yang berarti bau nih buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu mau kasih skor berapa nih buat film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau mau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.